Selamat pagi Pak Indra dan teman-teman semua. Pada video ini kami ingin mempresentasikan tugas data mining hierarchical clustering. Anggota kelompok kami terdiri dari Divya, Elizabeth, Laili, dan Priska. Berikut problem yang ingin diselesaikan. Berikut tujuan yang ingin dicapai, yaitu mengukur kualitas pendidikan mahasiswa pada seluruh universitas di Amerika dan mengetahui keterkaitan antara kualitas pendidikan dan biaya yang dikeluarkan mahasiswa. Berikut data yang kami gunakan. Pada langkah A, kami menggunakan filter example untuk menghilangkan missing value dan set role untuk set atribut college name sebagai ID dan atribut graduation rate sebagai label. Pada langkah yang B, step yang pertama memilih atribut untuk continuous measurement dan categorical. Step yang kedua, kami menggunakan detect outlier. Di sini terdeteksi ada 2 universitas yang outlier, maka kami hapus dari dataset. Pada step yang ketiga, yaitu normalisasi untuk menurunkan skala nilai pada atribut dan tipe continuous measurement. Step yang keempat, yaitu hierarchical clustering dengan mode conflict link dan measure equivalent distance, sehingga diperoleh cluster sebanyak 937 dan data yaitu 469. Pada bagian ini digunakan operator flatten clustering untuk menentukan jumlah cluster yang akan dibentuk. Dalam kasus ini diberikan parameternya adalah 5, yang mana akan di cut off dendrogramnya pada saat jumlah clusternya adalah 5. Nah, di sini hasil clusternya terlihat ada 5 cluster dengan mulai dari cluster 0 sampai 4 dan jumlah datanya 469. Nah, selanjutnya ada operator denormalization di sini untuk memfasilitasi pembacaan dan analisis data yang lebih mudah setelah penggabungan kembali tabel-tabel yang telah dinormalisasi dengan menghasilkan output seperti ini yang mana berisi min dan variance dari setiap atribut numerik yang telah dipilih. Nah, selanjutnya di sini ada operator apply model yang digunakan untuk menerapkan model cluster yang telah diperoleh. Nah, di sini dilanjutkan dengan operator agregat, yang mana digunakan untuk menggabungkan data berdasarkan kriteria tertentu dan menghitung statistik ringkasannya. Dalam kasus ini, dipilih beberapa atribut seperti college name dengan aggregation-nya count, kemudian graduation rate, kemudian persen new student dari 10% dan juga 25% dengan aggregation-nya adalah average. Nah, hasilnya terlihat di bawah ini dapat disimpulkan bahwa tingginya atribut dari average new student dari top 10% dan top 25% itu berpotensi mempengaruhi rata-rata graduation rate, yang mana ini sejalan dengan tingkat kualitas pendidikan dari suatu universitas yang dapat diukur dari tingginya graduation rate. Nah, hasil dari analisis menunjukkan bahwa graduation rate ini tertinggi terdapat pada klaster 2 yang mana mencangkup 9 universitas di dalamnya. Dengan demikian, klaster 2 dianggap sebagai kelompok universitas dengan tingkat kualitas pendidikan yang terbaik. Selanjutnya untuk persoalan keempat, kami menggunakan operator join untuk menghubungkan data kategorikan dan hasil dari permodalan sebelumnya menggunakan key attribute college name dan inner join sehingga terbentuk cluster seperti berikut. Di sini ada hubungan antara cluster dengan categorical information, yakni jika atribut top 10%-nya dan top 25-nya tinggi, maka graduation rate-nya juga tinggi, sehingga disimpulkan bahwa kualitas pendidikannya tergolong baik. Hal tersebut sangat tampak pada cluster 2, dikarenakan ia memiliki graduation rate tertinggi. Di sini, dengan atribut top 10% dan top 25-nya juga tertinggi. Cluster ini terdapat pada universitas private, yakni sebanyak 3 college, dengan state yang berbeda-beda. Analisis lainnya berupa pada semua cluster, terlihat graduation rate tertinggi selalu berkategorikan private. Maka dapat disimpulkan universitas yang private pasti memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik daripada universitas yang publik. Kemudian untuk persoalan kelima, informasi eksternal yang diambil semua klaster berikut adalah pendidikan berkualitas baik membutuhkan biaya yang relatif lebih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari atribut additional fees dan estimated personal expense. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin F, di mana mengambil data tax university, kemudian menangani missing value-nya dan hitung jarak ingredients dari klaster-klaster yang telah dibuat pada modelan sebelumnya. Yang pertama menggunakan subproses yang di dalam terdapat proses menangani missing value dan menambahkan data tax university. Kemudian untuk replace missing value menggunakan nilai average sebagai pengganti nilai yang missing. Kemudian pada tax university atribut yang missing yaitu pada BPT undergraduate telah diganti menggunakan data average. Kemudian menggunakan circle untuk mengatur college name sebagai ID dan graduation rate sebagai label, dan menggunakan select atribut untuk memilih atribut yang continuous measurement, kemudian menggunakan normalized value data dari tax university, kemudian menggunakan precision dalam perhitungan equilibrium systems untuk mengukur jarak dari tax university komunitas lainnya, dapatnya bahwa jarak antara tax university dan Benedictine College memiliki jarak yang lebih dekat dan menggunakan select atribut untuk mengambil klaster dari pemodelan dan menjoinkan pemodelan sebelumnya dan hasil konsistensi. Dapatkan saja bahwa untuk tax university masuk ke dalam klaster 3 dari pemodelan yang telah dibuat sebelumnya karena jaraknya yang termasuk adalah dari tax university ke Benedictine College. Demikian presentasi dari kami, terima kasih.